forerider 20 Oh, iya itu. tahun. Dan saya kalau membawa rombongan tuh kalau di belakang saya ada 4 atau 5 motor, saya nyusul truk misalnya. Kalau mereka tidak bisa ikut nyusul, saya nggak jadi nyusul. 20 tahun tuh, Mas? 20 tahun ada saya jadi forerider. Jadi kita jadi forerider tuh menjaga supaya yang lain jadi selamat. Iya, benar. Ada orang yang saya nggak sebut namanya, dia bilang ini, lu kalau belum bisa ngikutin gue, belum motornya salah tuh. Kalau forerider yang ngomongnya kayak gitu, orang dipaksa ikut dia untuk hebat, salah. Itu mencelakakan teman. Forerider tuh harus menjaga supaya keutuhan barisannya tuh tetap sampai ke finish. Sampai ke finish. Halo Semokers, selamat pagi. Ketemu lagi sama gue Mita dari tim Semok. Pagi ini gue ada di kediamannya Om Tony di Rancamaya. Kita pengen ngobrol-ngobrol sama Om Tony, pengen cerita-cerita gimana sejarahnya Om Tony ini bisa berkecimpung di dunia motor. Halo, selamat pagi Om Tony. Selamat pagi juga. Pagi, terima kasih banyak nih. Kita udah dikasih kesempatan untuk datang ke rumah Om Tony, berkunjung buat cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, berbagi info, berbagi cerita, bagaimana Om Tony bisa berkecimpung nih, ada di dunia motoran sampai saat ini. Ya, selamat pagi, saya Tony Dono. Kalau sejarah saya dari dulu tuh main motor tuh karena ngelihat abang-abang kita. Saya tinggal di Bandung dulu. Ibu saya waktu saya lahir di Nederland. Oh, lahir di Belanda, di Nederland. Orang tua pindah ke sini, kita tinggal di Bandung. Oh, Nah, di Bandung tuh saya lihat abang-abang saya, istilahnya kita nggak kenal tapi maksudnya yang petua-petua pada naik motor kan. oh. Kalau boleh tahu nih Om, tahun berapa tuh? Itu, 55. waduh, saya belum ada. Jadi kita waktu itu sekolah bela diri di Jalan Lombok, sekolahnya Battling Ong. Itu anak muridnya banyak boxer, terus orang-orang binaraga segala yang pada pakai motor, tapi motornya Inggris. Oh, waktu itu Gagah banget itu. Kalau saya lihat, waduh ini pahlawan saya gitu. Nah, berawal dari situ jadi sudah terpancing kayak semacam keracunan sedikit bahwa motor tuh sesuatu yang wah gitu. Wah, karena merasa kita sebagai laki-laki masih kecil juga udah kagum banget sama orang motoris. Nah, kenalnya Harley gara-gara dulu saya lihat ada Behemoth, namanya aku lupa nih, dia bintang film juga. Oh, Yang main film Jin. film apa Om? Zaman itu, tahun itu emang aktor. Beliau aktor. Dia belum aktor waktu itu. Oh, belum Masih aktor, Behemoth. tapi Behemoth. Pakai Harley. Pakai Harley. Harley WL. Kok rasanya kok kagum banget ya gitu, lihat motornya beda lagi gitu kan, gede bannya apa segala. Kok keren gitu, jadi langsung jadi wah pengen nih gitu. Jadi kerennya itu bukan untuk pamer tapi rasanya buat kita sendiri. Wah gitu. Terus lihat yang grup BMW juga rasanya kagum banget. Jadi kekaguman itu udah ngeracunin saya sedikit. Jadi pengen satu saat pengen pakai motor Suatu saat itu. pengen pakai. Nah, Terus, waktu saya mulai kerja di Jakarta, entah dari mana datang orang yang nawarin saya di kantor, nawarin WL. oh itu Om nggak cari-cari tuh motor, Nggak maksudnya cari-cari, nggak tawarin. nanya-nanya, nggak istilahnya nggak emang pengen beli, emang pengen nyari motor kayak gitu, nggak ada, nggak tiba-tiba Entah di dari mana, namanya Agus. Dia anak SAD juga kayaknya sih. oh Dia nawarin saya, dia bilang mau nggak beli Harley? Yang kayak gimana nih? Kantor saya di tingkat 9 kan, di mana Om dulu di Jakarta Bank kerjanya? Mandiri. Oh, di Bank Mandiri. Dulu namanya sekarang namanya Gedung Mandiri, dulu namanya gedung apa ya? Yang di Sudirman itu, yang dia deket Komdak itu. Tamrin. Oh, di Tamrin. Jadi saya turun ke bawah,
saya langsung jatuh cinta sama motor itu. Oh, dibawa nih motornya ke kantor Dibawa, Om. Tuh, supaya begitu cepat begitu banget. lihat Motornya langsung. ini. Heeh. Harganya berapa? 100.000 zaman dulu. Tahun berapa Om? 71. 71, 100.000 ya. 100.000. Gaji saya 27.500 dulu. Waduh, berarti harus 4 bulan kerja dulu. Tapi saya kerja di joki malam. Terus 3 kali seminggu saya kerja di joki di satu Oh, gitu. di Jalan Juanda namanya Mini Disco. tahun 70-an itu udah jadi DJ juga Om. Udah jadi Wah, DJ. keren banget. Nih Om Tony nih keren banget nih. Keren. Terus kita, Om. Kita jadi DJ nggak sengaja suka ke situ. Masih zamannya Tinton Suprapto suka ngumpul di sana juga dulu. Oh gitu. Yang punya itu dia bilang gini, kamu kayak anak Bandung kan? Iya. Anak musik? Iya. Lu ngapain katanya keluar duit bayar minuman? Mending lu kerja sama gua di sini. Jadi DJ. Disc jockey. Siapa yang bisa jadi disc jockey? Saya nggak punya pengalaman. Jalanin aja langsung bisa katanya. Jadi belajarnya baru pas Waktu begitu dia ditawarin untuk jadi disc jockey itu baru belajar tuh Om. Bukan sebelumnya emang udah Sebenarnya bisa. Masalahnya nggak terlalu sulit. Kita pasang plat. Hmm. Terus nanti kita hafal platnya nomor berapa. Jadi kalau Untuk tuker-tuker lagunya kalau saya ganti-ganti. bikin daftar platnya nggak tahu. Tapi kalau ditanya lagu Tom Jones yang misalnya ini gitu, di mana langsung dapat. Langsung tahu. Oh. Berarti dulu nge-DJ-nya masih pakai plat itu ya? Jadi dulu Apa pasang yang- lagu, Mm-mm. nggak pakai Oh, bukan geser-geser, yang begitu. bukan. Itu geser-geser itu improvisasi Udah. belakangan tuh. Udah 80-an kayaknya ya Om ya. Saya sama sekali nggak ngerti DJ sekarang ngapain. Wah, kalau sekarang udah canggih banget Om. Udah kalau dulu kan ini, kalau sekarang sih udah tinggal pencet-pencet aja. Kalau dulu Udah. saya ngatur lagu pelan dulu, terus orang dansa, Slow dance. dan terus dinaikin dikit, terus tambah sampai kelojotan, Sampai kelojotan. Bisa aja Om. sampai kelojotan terus nanti diputus, diem set, pasang lagu dulu, lagu lagi. Oh. Awal dari situ saya nggak mau dansa lagi, karena saya bilang orang gila, semua dia atur-atur sama lagu sampai kelojotan mau. Oh gitu Om. Jadi udah tahu karena udah Tahu dalamnya. dalamnya jadi Jadi, kayak udah. Oh, Jadi gitu. kalau pesta yuk nggak usah. Ke klub malam nggak usah. Lu ngajak gua ke kantor, berarti lu ngajak gua kerja kalau gua diajak keluar malam. Gua 3 tahun jadi disc jockey ngapain mesti diulang-ulang. Tapi waktu itu minuman bir gitu nggak bayar. Terus bisa bawa teman dapat diskon atau nggak bayar. Jadi suka dukanya banyak banget ya Om ya, dari perjalanan belum punya motor sampai beli motor, ceritanya ada banyak banget nih ya Om. Saya pagi-pagi di kantor asuransi. Kantor saya sebenarnya di asuransi. Oh jadi di bank Di itu? gedung BDN dulu namanya. Oh BDN, iya. Sekarang Mandiri. Iya. Pagi kerja di asuransi pakai Harley saya datang, pakai baju rapi, pakai dasi. Pakai dasi, nggak tapi punya uang buat beli jaket. Belum. Jadi ditahanin aja, yang penting biar dingin asal gaya. Yang penting gaya, yang penting udah naik motornya dulu ya Ini Om. ada cerita lagi nih, namanya almarhum Chris ya. Heeh. Itu kalau udah pulang jam 1 kan kita tutup jam setengah 1. Numpang, kamu lewat Kuitang nggak, Ton? Lewat Kuitang. Saya ikut ya numpang, jadi dia Nebeng Nebeng ke pulang. Kuitang. Oh. Terus dia si Gito Rolis juga begitu, dia mau balik ke Bandung, nebeng ke Kuitang juga, duduk di gitu. motor belakang yang tempat duduknya sebenarnya nggak ada. Yang besi Tapi daripada dia naik taksi ke dia pikir lumayan ngirit dia ya Om. nyari duit, maka pulang naik taksi kan boros. Iya. Jadi Terus? ceritanya nyamper kemana-mana nih. Ya, jadi Om waktu beli motor itu ditawarin harga 100.000, sebenarnya gajinya cuma 27.000 kan pada saat itu. Ya, karena tabungan. Karena Om punya kerjaan lain selain di bank itu, ya jadi DJ, jadi punyalah uang buat beli motor. Sebenarnya motor tuh saya nggak beli cash, saya beli bayar 50.000 dulu. Oh, di DP-in Karena dulu. saya pengen lihat suratnya. Oh. Dia janjinya bisa pakai Itu surat. bersurat tuh pada saat itu tuh Om. Mana ada? Oh. Di Oh, antara gitu. anak Harley itu semua nggak ada, janjinya doang. Oh iya. Jadi saya bilang kalau suratnya selesai saya bayar sisanya. Kalau nggak ada surat nggak dibayar. Enggak. Terus akhirnya Satu hari saya pindah ke Surabaya. Orangnya ambil motornya balik, dia cicil.
Oh jadi Cicil si balik. yang WL yang udah Om beli itu karena nggak ada surat, akhirnya yang punya itu mau beli lagi. Dia ambil, dia bilang aku bayar balik aja deh katanya, sisanya nggak usah dibayar. Dia nggak bilang suratnya nggak jadi, tapi pasti dia nggak bisa bikin surat itu. Oh. Tapi ada cerita lucu, karena orang bilang ini dulu, lu pakai Harley, artis kan banyak yang pakai. Kalau artis banyak yang pakai, ya pokoknya wah, oke, nggak apa-apa. Lagi pula kalau ditangkap polisi nggak bakalan, katanya nggak usah pakai SIM, nggak usah pakai STNK, nggak usah. Jadi saya lagi jalan di Taman Kebun Sirih, bensin habis Terus atau mau habis. malam apa pagi apa siang tuh Om kejadiannya itu? Oh siang. Saya mau motong ke Jalan Sabang, di belakangnya di Utas Suara tuh ada pompa bensin. Di street polisi kan, saya klik, berhenti. Tahu saya, tahu. Kenapa dibikin? Saya bilang kalau saya mesti dari sini ke Air Mancur, dorong motor ini, keburu tua Pak. Saya tumbuh janggut semua. Jadi gimana dong? Saya bilang ya saya tinggal aja nih. Bapak antar aja, besok saya ambil di Komdak, Bapak bawa aja nih. Kan ini harus tahan. Cik, sebentar katanya. Ya ini saya salah, saya bilang tahan aja, kenapa mesti jadi banyak kita. Polisinya nggak mau. Dia bawa motornya, nggak usah ngomong lagi katanya. Akhirnya bawa. Itu Itu usia berapa tuh Om kalau boleh tahu? ya paling Pas 23 lah, saya Masih 20-an lah ya. masih umur 20-an. Oke. Karena saya terkesan tidak peduli, dia juga jadi malas. kan. Bayang dia suruh ngisi bensin kan nggak tahu cara pakai motornya. Iya, nggak bisa dorong juga Langsung berat. langsung kan ke arah kantor saya. Terus motor itu akhirnya kan diambil sama yang Ambil punya. balik, saya terus pindah ke Surabaya. Om pindah ke Surabaya, beli motor lagi nggak Tom? Belum. Belum. Tapi di Surabaya ada cerita lucu juga. Gimana Tom? Teman saya punya Harley yang kayak gitu. Saya WL juga. WL. Abangnya yang punya. Mm-mm. Satu saat saya lagi main di rumahnya, dia bilang, ini motor abang gua. Gue bilang, aduh, gue pakai dong. Sebentar, gue kangen bener gue punya motor kayak ini di Jakarta. Pakai aja katanya, lu bisa ngidupin, bisa, makanya bisa. Sebenarnya pakai WL tuh gampang, kayak naik mobil aja, duduk. Iya. Operan giginya kayak mobil, kopling di kaki. Di kaki. Iya. Nah, terus saya pakai keliling Gubeng, Oh di Gubeng deket yang ada stasiun kereta. dengan Gubeng stasiun ya. kereta. Begitu sampai, waduh asik. Terus gue start lagi, starternya jatuh. Terus- Copot Terus di jalan. Nyari-nyari nggak ketemu, akhirnya ke toko sepeda. Karena starter sama pedal sepeda sama. oh sama Om. Beli pedal sepeda, pasang lagi. Tapi saya kan malu pakai motor orang kok Iya. starternya hilang. Dia tahu saya nggak sengaja, saya juga merasa sangat bersalah. Terus akhirnya Om di Surabaya beli motor Harley Nggak, juga. Om? saya di Surabaya sampai tutup lagi, pindah ke Jakarta. Sampai tahun berapa saya? 76. Nah, tahun 76 ya. Saya lewat di Pakubuwono. Saya lihat di situ beberapa motor kumpul. Anak-anak Jalan Tempo tuh, teman-teman kita. Itu klub motor zaman dulu tuh Om. Ya, belum Itu ada apa klub, tuh? kumpulnya Oh cuman ngumpul-ngumpul aja. di Jalan Pakubuwono itu. Heeh. Saya samperin. Ternyata ada yang mau jual motor juga. Namanya Rudy. Sportster, lagi dibentuk, lagi dibangun. Zaman dulu sedang membangun motor dulu. Anak-anak Kebayoran bikin Sportster kayak Super Glide. Keren, tapi bukan Sportster sebenarnya. Modelnya kayak Super Glide, jadi keren habis. Kan? Sampai dibilang kita nih, wah elitnya Kebayoran. Padahal sebenarnya motor kita lebih rapi dikit. Lebih rapi dikit aja. Lebih rapi dikit. Terus saya juga ya akhirnya, saya kalau anak-anak keluar pergi makan atau minum apa, suka diajak nggak mau. Lu kenapa? Lu lagi bokeh? Lu bokeh melulu katanya. Iyalah, kalau ini pakai buat bangun motor kan. Iya. Nanti motor udah siap, kita jalan, dia bilang, gaji lu berapa sih Kang? Kok motor lu keren amat? Gue bilang, lu minum bir, gua kagak, gua minum air putih. Putih. Ngirit ya Om. Nah, sekarang Buat lu- bangun motor. Lu kagak punya motor, gue punya motor. Jadi kebalikan malah. Siapa yang salah di sini sebenarnya? Om, mau nanya lagi nih Om. Itu kalau zaman dulu tuh ngebangun motor susah nggak tuh? Maksudnya
Kalau spare partnya kah, terus apakah mahal juga? Makanya kalau mau jadi anak Harley nggak bisa gaul, nggak usah jadi anak Harley. Dulu kita sampai ke Sukabumi, ke Nyari. polisi, nyari komandan, nyari spare part. Siapa tahu ada yang mau dijual yang karena mereka juga udah nggak bisa dipakai spare partnya kan. Oh gitu. Jadi kita kerjanya tuh sebenarnya cari spare part sambil gaul gitu. Oh sambil jalan Karena nyari. malah jalan-jalan melulu ya sambil cari spare part. Jadi akhirnya banyak teman. Iya iya. Jadi silaturahminya Silaturahminya sambil silaturahmi sambil ada ininya juga, maksudnya buat apa namanya, buat ngurusin motor juga jadinya. Jadi gini, kita naik motor nih, lagi keluar kota, ketemu anak Harley lain yang kita nggak kenal. Lihat motornya rapi, kita langsung kagum, hormat sama dia. Soalnya kalau dia bisa, motornya hidup, keren, jalan dengan baik. Ini orang pasti punya kelebihan, mungkin dia banyak teman, kita samperin, kita kenalan dulu. Jadi kalau ketemu motor besar ataupun Harley, pasti kasih tangan, nggak perlu kenal. Oh nggak perlu kenal. Nggak kayak sekarang, siapa sih itu? Uangnya cukup nggak buat bergaul sama gua? Kalau sekarang tuh. Tapi kan nggak semua om. Nggak semua, Nggak tapi semua. sebagian. Iya. Ya sih, kalau sekarang ini memang buat yang bisa punya motor besar sekelas Harley itu pasti ya ada duit, harus ada duitnya ya om ya, maksudnya. Tapi nggak asik jadinya, Iya. seolah-olah. Ya sekarang ngeliatin. udah jadi ada perbedaan gitu ya om ya. Makanya kita ngomong, kita kasih tangan dia diam, oh ya, pak YouTube. Terus om, kalau om ini dulu sering touring juga nggak om? Maksudnya Jadi, motorannya tuh sering jalan ke pulau, jadi gini ceritanya. ke Sumatera kah atau ke jalan. Bali, kemana jalan nyebrang sampai mana aja om touring? Awalnya begini, kita keliling Amerika 1 kali. Oh. Ke Sturgis yang saya pakai baju. Oh iya. Oh iya, cerita om, cerita boleh nih. Perjalanan om pas di Amerika boleh nih. Ya. Keren. Jadi ceritanya gini, waktu punya motor, pertama punya motor kecil, saya punya Suzuki A100, Oh, 100 cc. tahun berapa itu om? Pada saat sama dengan saya punya Harley, Tahun 70-an. 71. Cuman yang motor Harley saya nggak berani pakai keluar kota karena belum sehat. Oh, Maksudnya belum sehat itu artinya gini, motor tuh mesti luar dalam sehat kalau mau luar kota, kalau nggak jangan nanti mogok kan repot. iya. Jadi waktu itu saya punya cita-cita kalau motor saya udah jadi pengen keliling Jawa. Kayaknya itu impian yang indah banget tuh, keliling Jawa pakai Pokoknya. motor besar. Wah, Zaman kayak dulu. cita-cita yang nanti kesampaian. Kesampaiannya baru tahun Tahun berapa om? 87 sebelum saya ke Sturgis. Tahun 87. Kalau dulu tuh jalanannya belum kayak sekarang kan ya om? Masih Sebenarnya jalannya kecil oke pasti. aja. Ada yang jelek, ada yang bagus. Tapi nggak rame. Jadi kalau dari sini ke Surabaya berani 13 jam nonstop bisa. 13 jam om? Bisa. Kalau berani. Kalau berani. Kita kan berani terus dulu. Oh iya, nggak berani sekarang aja ya om? Sekarang karena tahu bahayanya jadi nggak berani. Oh perjalanan Surabaya om? 13 jam 13 jam itu Non-stop. kalau berani. kalau berani. Tapi dulu berani Nggak terus. usah dipaksain. Kalau sekarang bedanya gini, orang kan tanya, bedanya muda sama tua apa? Saya bilang bedanya muda sama tua. Kalau yang muda nggak berani bilang dia takut, sedangkan yang tua berani ngaku dia takut. Iya. Fisik juga udah nggak kayak dulu lagi om ya. Fisiknya ya Iya. Udah dari fisik, dari kita terima itu. iya. Pokoknya emang kalau motoran itu selagi masih bisa gas terus. Jadi ukuran fisik tuh gini, kalau dia saya muda saya bench press di itu 80 kilo biasa, 100 kilo kan. Kalau sekarang 70, 80 paling. Nggak mau naik nggak bisa lagi. Lagian juga nggak ada yang Nggak dikejar usah. juga kan om. Nggak ada yang dikejar. Iya nggak ada yang Cuma dikejar. kita Kita buat- motoran buat kesenangan kita, buat happy, buat istilahnya. Kecuali kalau kita mau kenceng ya ikut balapan di sirkuit ya om. Kalau di jalanan kan kita nggak ada yang dikejar ya om. Dulu saya suka turun di Ancol balap Oh pakai Suzuki 380. Zaman dulu ada Suzuki 380 400 cc. Oh gitu. Itu hanya untuk kesenangan sendiri. Itu Belajar balap supaya bisa menguasai motor saat genting.
Oh, Jadi bagaimana jadi cara menghandle kalau lagi bahaya. Nggak mau kayak jadi pembalap. kayak safety riding gitu ya Om ya. Gitu kan. Soalnya gini, kalau prinsip saya dulu gini. Saya bergaul sama pembalap-pembalap zaman dulu. Teman saya banyak. Tapi saya pikir kalau saya jadi pembalap dan nggak top, nanti saya udah kehilangan kerjaan, pengangguran, itu nggak laku pula di balap, gembel dong. Iya. Iya. Jadi anak-anak balap kebanyakan kalau nggak orang tuanya kaya, dia nggak usah jadi pembalap. Kada repot. Gajian nggak ada, motor Istilahnya bukan buat berkarir lah ya di situ bukan, ya. nggak berani. Saya prinsip dulu gitu, sama aja kalau main film. Dulu banyak yang bilang, main film di Jalan Kebun Binatang ada gini. Iya, main film kalau lagi dapat kontrak. Kalau lu nggak ada kontrak, gembel. Nah, gue kerja biasa-biasa aja deh. Jadi Om Tony ini berarti orang yang benar-benar punya prinsip ya Om. Maksudnya untuk dirinya sendiri, jadi benar-benar punya prinsip bahwa kalau kita kerja ya memang itu buat apa namanya pegangan hidup. Kalau cuman buat sekedar kayak main film kan istilahnya, kecuali memang mau berkarir bener-bener, tapi ya Kan kemampuan nggak tahu kita. iya betul. Harus nekat. Nekat kalau nggak perlu banget ngapain. Iya. Terus kalau bermotor terus ya Om. Motor tuh ya sesuatu yang memang masuk dalam darah. Oh iya, nih Om kan Black Angels nih, Om foundernya. Saya foundernya. Iya, boleh cerita Om? Memproklamirkan diri dulu sebagai lone rider, orang yang jalan sendiri. Awalnya nih. Alasan saya kalau jalan sama grup di tengah jalan berhenti, ini yang motor yang ini bawel banget sih, kok nggak bebas. Jadi waktu ada balapan sepeda dari Surabaya ke Jakarta, Tour de Isi dulu namanya. Tour de AC. ISSI saya lupa lagi namanya apa. Dari Surabaya ke Jakarta, klub saya ikut ngawal ceritanya nih. Nah, semua dikasih duit kan. Udah, saya nggak mau. Saya bilang saya mau ikut itu, nggak mau dibayar. Lu kenapa? Banyak duit lu. Bukan, kalau dibayar saya mesti mau nurut. Jadi tergantung, jadi terikat. Nggak boleh ya. ninggalin grup ini, sedangkan saya kan lone rider. Itulah, berangkatlah mereka naik kereta ke Surabaya. Keretanya mogok di Waduh, kereta juga bisa mogok ya Om? dekat Tegal situ, mogok kereta. Nggak tidur 2 hari, saling ganggu main domino. Saya datang ke Jogja seger, pakai motor. Nah, pakai motornya Shuffle itu. Waktu itu Shuffle-nya masih baru. Masih baru tuh Om? Baru? Oh saya... Yang merah itu masih baru. Kan 83 itu motor tahun 81, masih baru. Bukan hanya jarang yang pakai, nggak ada yang pakai, cuma saya doang. Oh, masuk ke Indonesia belum banyak apa memang baru? Yang ada ekspulisi, Oh. yang di dam. Oh gitu. Dibangun lagi balik sama anak-anak dengan cat yang berbeda. Nah, di situ saya ke Surabaya ngawal balik ke Jakarta. Nah, di situ pertama kali saya benar-benar keliling Jawa yang sebenarnya nggak dengan sendiri, sebenarnya udah pernah juga keliling Jawa pakai motor saya yang panjang chopper tuh. Tahun berapa itu? Itu masih 78. Oh gitu. 7879. Jadi saya sebenarnya keliling-keliling kemana-mana cari spare part. Oh, karena nyari-nyari spare part motor, akhirnya ke kota ini, ada yang ngasih tahu di sana, ada yang ngasih tahu di sini, berangkat. Mereka nerimanya selalu kalau ada yang datang dengan motor baik banget gitu. Saya nggak pernah dimusuhin siapapun. Anak-anak motor tuh baik-baik banget tuh. Ya. Tampang sangar semua. Sangar, tapi hatinya... Tapi yang klimis tapi tega nggak perlu kita deket juga kan. Iya, klimis tapi tega. Iya Om. Jadi berawal di situ ya, saya mulai banyak jalan-jalan, terus saya ditegur sama biker dari luar negeri. Oh. Dibilang, pas saya lagi ke luar negeri, ditegur sama dia, dibilang gini, lu tukang jalan sendiri ya? Iya, hati-hati. Kalau jalan sendiri nggak pakai patch, lu dianggap anak sok tahu, nanti lu dicoba sama gangster-gangster, mereka jahat. Oh, itu yang di luar negeri nih, waktu Om ke Amerika atau? Ke Amerika. Oh.
Terus? Saya bilang saya punya patch tapi saya pakai sendiri. Ya lu pakai aja patch itu. Jadi saya udah sebenarnya tahun 79 saya udah pakai patch ini sendiri. Oh, Black Angels nih tahun 79 Om udah Saya pakai sendiri bikin aja. buat sendiri. Jadi klub nggak ada, saya Belum bikin nggak punya niatan bikin klub. Mm-mm. Saya bukan anti klub tapi juga bukan pro. Ngerasa gini, lebih mandiri, lebih asik. Iya. Anak-anak klub banyak yang maaf cakep ya, ngeyel di jalan, yang sakit, yang ini. Iya. Motor baru jalan tadi malam, sekarang ikut keluar kota, besok bikin susah teman-teman karena motornya mogok. Iya. Motor kalau belum dites dulu 2-3 bulan, jangan coba-coba lah pakai luar kota kan gitu. Iya. Tapi seiring waktu, teman saya yang saya lihat punya kemampuan jalan sendiri, saya kasih patch. Oh. Saya bilang, "Lu mau pakai patch ini nggak? Jadi kita saudara. Hmm. Kalau kita ketemu, kita saudara. Tapi nggak ada kewajiban untuk kumpul, nggak ada kewajiban untuk rapat, nggak ada kewajiban untuk bayar bulanan. Pokoknya nggak ada aturan apa-apa, yang penting brother gitu Om. Kita brother. Ya. Jadi, Terus, berkumpul lah beberapa, termasuk Indro. nah kalau boleh tahu nih Om, yang orang pertama yang Om kasih patch itu siapa Om? Itu Aji udah meninggal, almarhum Raffi Aji Oh, udah meninggal. udah meninggal. Almarhum. Dia saya kasih patch karena dia kenal juga sama. Jadi cerita patch ini masih lama sebenarnya, masih jauh, ada masalah di dalam ceritanya. Maksudnya gini, cerita patch ini nggak langsung dapat. Mm-mm. Teman saya yang sekarang di Kanada, dia bikin patch ini Mm-mm. di Bandung dengan niatan bikin klub. Mm-mm. Tapi karena teman-temannya nggak jadi klubnya, terus dia ambil patch itu, dia tawarin ke saya, "Ton, lu mau nggak bikin klub?" "Nggak, ini ada patch gue udah rancang dengan baik." "Tahu? Ya pakai aja, nggak usah. Gue bisa rancang sendiri kok." Mm. "Nggak usah, sayang ini nggak jadi klub gue," katanya. "Ini maunya gimana? Gue bayar patchnya." "Nggak usah, pakai aja. Nah, nanti buntutnya lu ngatur-ngatur lagi." Iya. Dan itu yang terjadi sekarang. Masih ada yang bilang saya juga pendiri belakang, nggak ada tuh yang begitu. Karena dia zaman dulu memang pakai patch itu kan. Oh. Tapi sekarang kalau memang betul-betul dia pendiri, berarti mesti mainnya sama kita dong. Iya. Sama-sama patch. Kalau kita nggak main kan hanya kenal. Tapi itu sebenarnya dilihat dari segi bagusnya aja, bahwa ya, anak-anak tuh akhirnya pada ikut brotherhood. Yang memang teman saya juga, karena brotherhood teman akrab banget. Kita di brotherhood kita anggota kehormatan Black iya. Angel ini. Jadi akhirnya saya pakai patch ini. Indro juga saya ajak waktu itu. Dia Indro ya termasuk jadi founder juga. Kenapa setiap orang yang ngajak masih baru anggota kan 2-3 orang ya termasuk founder kan. Mm-mm. Tapi ya memang saya tuh orang yang independen. Independen bukan berarti anti mainstream, tapi juga tidak terlalu ikut mainstream, punya kebebasan sendiri yang bukan berarti kumaha aing. Mm-mm. Bebas tapi menghormati orang lain. Jadi saya nggak punya musuh selama main motor ini, nggak ada musuh. Semua teman. Jadi Black ini jadi sendiri. Pada suatu hari anak-anak bilang gini, "Kita mesti punya chief." "Gimana kalau kita punya chief?" Saya bilang, "Saya diriin klub ini untuk independen, gimana mau bisa punya chief. Ya, kalau bisa punya chief silakan. Kalau kalian mau jalanin chief, saya founder aja." Itu tahun berapa tuh Om? Yang bikin chief Mulai bikin, maksudnya di atas tahun 91. udah 90-an ya? Jadi saya nggak menghalangi mereka punya kemauan, karena mereka udah mulai banyak kan. Mm-mm. Kalau kalian memang merasa perlu bikin chief, ya silakan, no problem. Jadi chief yang pertama di Black Angel siapa Om? Willy almarhum. Oh. Willy ini ceritanya panjang juga. Kalau saya pulang kantor pakai Harley, ada yang saya ketemu pakai Harley juga. Nggak kenal tos. Satu hari tosnya kekencangan. "Woi Pak!" 2 hari masih sakit. Gue bilang gue mesti kenal nih anak nih. Besoknya kita berhenti. "Lu siapa?" Gue Tony. "Oh saya Willy. Main yuk." Main. Satu hari dia bilang, "Lu mau nggak pakai patch ini?" "Mau banget, kenapa lu baru tawarin sekarang?" katanya.
Oh, Nah, akhirnya saya kasih patch. Terus akhirnya setelah beberapa banyak yang pakai patch, dia terpilih jadi chief. oh tahun 91 itu. Ya nggak, dia terpilih jadi chief di atas, sudah tahun 2000. Oh, 2000. Oh, Udah, selama ini kita jalan nggak ada chief, tapi dia sudah mulai ikut. Setelah dia ikut di atas 5 tahun baru dia jadi chief. Tapi saya juga memang, saya punya prinsip gini, masing-masing kan kalau ada kemauannya silakan gitu. Jadi nggak mau menghambat kemajuan kan. iya. Siapa tahu memang ide teman kita bikin kita jadi lebih maju, jadi jangan mentang-mentang saya senior atau duluan, terus lu mesti nurut gua. Iya. Kalau ada orangnya jadi bos sama ngebos. Kalau jadi bos yang benar, itu beda lagi dengan orang yang ngebos. Ngebos. Beda ya, Om? Beda. Kalau yang ngebos tuh memperlihatkan ke orang, lu ingat nggak gue di sini bos. Kalau yang bos benar dia bukan begitu. Santai, lebih santai. Nggak banyak dorong sini dorong situ. Kalau kerja, saya belajar kerja ya sama kuli-kuli dari Medan. Mereka ngomongnya gini, woi kita angkat meja ini bagaimana katanya? Kita. Jadi bukan orang di home. Padahal kalau saya mau angkat meja ini, saya bilang kita angkat, saya nggak ikut ngangkat, tapi kan ngomongnya ke yang saya mau suruh sebenarnya, tapi minta tolong tuh dengan kehormatannya pakai kita itu, jadi gajinya naik. iya. Dia juga nggak merasa disuruh. Kalau di Pulau Jawa, kamu angkat meja mesti, karena feudalisme zaman dulu kan. Jadi ya kayak gitu. Akhirnya kita dapat punya chief. Sampai sekarang udah 2 kali ada chief. Udah baru 2 kali perganti. Berarti lama-lama dong, Om, menjabatnya, maksud chiefnya. Jabatnya 5 tahun lebih. Oh. Ada yang sampai 2 kali. Oh, ada yang maksudnya nggak sekali masa jabatannya. Jadi ada yang bisa 2 kali kalau memang masih. Kalau mampu. Ya, terus kalau sekarang ini Om kegiatan motorannya apa aja, Om? Ya sekarang setelah saya pindah ke Rancamaya ada kesulitan sendiri, soalnya hari Minggu ke Jakarta enak. Pulangnya ke sini macet habis sampai tangan saya robek-robek neken kopling. Oh iya. Terus lagi kalau ke arah sini ada ganjil genap juga nggak, Om? Enggak ya? Enggak ya? Saya waktu itu belum ada ganjil genap. Tapi Bogor sekarang ya? mungkin ada. Bogor Puncak kalau nggak salah ya? Ada COVID, ada ganjil Iya, genap. iya. Jadi saya kalau mau hari Minggu ke sana belum tentu Jadi motornya memakai juga. repot banget kalau emang ini Kerepotan ya. tersendiri. Tapi ada caranya. Tapi itu disarankan atau nggak disarankan masing-masing. Towing aja ke sana. iya. Nanti main di Jakarta, towing balik. Yang sebenarnya sudah bertentangan dengan Iya. motoran. Main motor kan pengen jauh. Tapi maaf ya, Om, bukannya ini. Kalau boleh tahu nih, secara fisik sebenarnya masih sanggup kau, masih kuat nggak? Pas-pasan. Kalau keinginan kan pasti, wah pengen banget nih gini, jalan-jalan nih naik motor gini. Makanya Tapi saya naik sepeda. secara fisik gimana, Om? Makanya saya naik sepeda. Naik sepeda paling dikit 15 kilo lah. Tiap kali jalan. Kaki kan masih kuat. Naik sepeda sama jalan kaki itu menjaga supaya fisik kita tetap bisa naik motor. Jadi untuk menjaga kesehatan, Om selalu olahraga nih ya. Olahraga yang memang dari dulu nggak pernah Teratur. putus. Oh. Olahraga tuh nggak perlu berat, tapi konsisten yang perlu. Penting Teratur, rutin. jangan suka bolos. Jadi kalau motoran itu masih sanggupnya gimana nih, Om? Cuman dari sini ke Jakarta, Ya, pulang dari sini ke lagi Jakarta. masih oke lah ya. Masih oke, cuman saya mulai rasa was-was. Karena Kenapa? takut di jalannya, Di jalan sepanjang perjalanannya itu ya. Orang tuh nggak bisa naik motor, tiba-tiba belok depan kita ikut jatuh. Jadi Iya. kita jadi lebih umur ini lebih banyak tahu bahaya kan. Jadi kita lebih was-was jadinya. Iya. Kalau udah mau dibilang takut, ya silakan takut ya takut. Temen banyak yang celaka karena kelakuan orang yang mendadak nyebrang. Iya. Jadi kadang-kadang kitanya yang hati-hati, orang yang nggak hati-hati. Jadi emang di jalanan itu kita nggak pernah tahu ya, Om, bahayanya. Masa di jalan ribut melulu. Pas lagi saya jalan turun dari puncak ada yang belok depan saya. Saya bilang, Mas hati-hati dong. Ya abang sendiri yang salah, kenapa pakai motor berat? Saya lincah. Saya bilang tangan saya lincah juga, hati-hati kalau ngomong.
Ntar bisa Tiap kali di bisa jalan harus- bisa terbang tangannya. Iya. Ya, sebenarnya kalau tiap kali ke jalan harus kayak gini, ogah gua. Jadi rasanya ada semacam antipati terhadap lalu lintas sekarang dengan Iya, udah beda ya Om zamannya. beda Terus zaman. Dan nggak usah kalau di jalan saling menghormati dan nggak usah pakai Arogansi. arogansi yang katanya apa namanya ada istilahnya freestyle dan segala tuh. oh iya, Sepeda motor tuh dibikin untuk naik nyaman, bukan untuk freestyle. iya betul. Jadi saya kalau ditanya pro freestyle, saya bilang saya nggak anti, tapi saya juga nggak pro. Itu masing-masing, tapi kalau freestyle mengganggu orang banyak, saya sama sekali nggak Jadi setuju. maaf nih Om, jadi kayak ini kayak freestyle tapi emang buat pertunjukan nggak apa-apa ya Om? Itu silakan. Kan aman ya? Itu untuk Iya. tunjukkan dia mungkin Memang istilahnya- ditujukan untuk itu aman berarti. Tapi kalau untuk yang di jalan raya ugal-ugalan Itu saya itu sangat sama. anti. Saya juga kurang sepaham tuh, kurang setuju dan saya nggak suka banget itu. Karena lagian kita motoran bukan buat gaya-gayaan di jalan, bukan. apapun dia. Iya. Itu motor itu pakai untuk nyaman, bukan untuk ganggu orang, bukan untuk Membahayakan orang. Kalau memang lu mau pamer, masuk ke klub freestyle, Iya. cari Masuk. duit di situ di tempatnya. Iya, yang betul. aman. Atau jadi pembalap sekalian ya Om? Kalau jadi pembalap, Iya, saya nggak berani dulu. betul. Betul Om, setuju itu. Dulu di Ancol balap saya 4 kilo tuh cuma berapa bagus, waktunya bagus, tapi sebenarnya waktu yang bagus kalau lagi balap sendiri semua juga bagus, tapi kalau sudah ada saingannya masuk emosi segala pakai Iya. jatuh tikungan kan. Iya, jadi ada apa sih kayak jadi beda ininya ya Om Ya, ya. kalau kita balap dengan ada lawan, kita perhitungannya mulai terlalu berani, salah hitung, Bisa salah fatal. belok, salah. Kalau memang itu kerjaannya pembalap ya memang itu risiko dia. Kan dulu ada omongan gini, ngomong sama Valentino Rossi, bukan saya tapi secara nggak langsung dia bilang gini, you crazy katanya, kamu gila. Enggak, katanya, lu yang gila, lu berani jalan 300 kilo sejam. Iya, tapi gue pakai perhitungan katanya, calculated risk. Di jalan jalur balap nggak ada yang datang dari arah berlawanan mendadak. Kalau di jalan raya kamu nggak tahu apa yang kamu hadapi. Jadi kalian naik motor biasa di jalan aja udah gila, kata Rossi. Iya, lebih ngeri lagi Om. Kalian lebih mengambil risiko. Belum lagi ada mobil, kendaraan-kendaraan lain yang selain motor ya kan. Nah, kita turun balap cuman di jalur balap aja. Saya naik motor biasa nggak berani katanya. Iya. Om Tony, kalau boleh nih mau minta apa ya? Kan sekarang udah banyak nih klub-klub motor, udah banyak komunitas-komunitas motor di Indonesia nih. Kira-kira Om Tony bisa kasih pesan-pesan atau saran buat para motoris yang sekarang ini, karena Om Tony kan sebagai senior yang udah dari zaman dulunya udah motoran, kira-kira apa yang bisa Om Tony bagi sama kita-kita yang masih baru-baru? Saya bisa kasih, bukan ngajarin, Iya. tapi ngasih semacam ya dibilang wejangan atau nasihat. Pelajari sepeda motor itu secara teknis dan secara fisik dengan baik. Artinya gini, belajarlah safety riding yang baik Iya. untuk menguasai motor. Karena gini, kita nggak ada cerita orang lagi kenceng tidak bisa ngerem langsung, nggak ada. Semua mesti ada perhitungan. Jadi dulu saya balap motor itu tujuan saya untuk mempelajari gimana caranya menghandle motor dalam keadaan panik, dalam keadaan baik atau bahaya, supaya saya lebih menguasai kendaraan itu. Dan saya sarankan untuk orang-orang lain juga ikutlah semacam kurs sampai Safety Anda riding. benar-benar safety riding salah satunya ya. Supaya Anda tuh benar-benar menguasai mobil kayak motor kayak Kendaraan apapun. dengan aman. Heeh. Pelajari cara berlalu lintas dengan aman. Setuju Om. Itu harus dipelajari kayak orang belajar baca dari nol. Jangan ngerasa Udah bisa Udah naik, bisa gas tuh. udah bisa langsung. semua jadi beres. Nggak ada itu. Ya karena untuk belok aja pun itu ada tekniknya sendiri, ada apa? Ya semuanya pasti ada tekniknya. Jadi kalau Anda merasa
saya punya satu konsep, kalau Anda merasa sudah hebat di atas motor, turun minta maaf sama Tuhan. Iya. Maaf, saya udah dosa nih. Kenapa? Lu jangan ngerasa hebat deh di atas motor, Iya. nyawa taruhannya. Dan istilahnya nggak mau kalah sama yang lain. Di jalan itu bukan tempat untuk Balap-balapan, iya. Saya juga nggak setuju tuh Om sama orang yang ngerasa dia udah kenceng berarti keren gitu. Itu salah karena kita di jalanan bukan buat, kecuali memang kita emergency banget harus kenceng. Tapi memang di sini ada mentalitas di mana saya nggak kalah sama dia kok. Ada itu. Oh iya. Saya kemarin ada Harley lewat, saya kejar. Terus ya saya lewatin. Kamu tahu Harley itu berapa cc? Enggak, 1.500. Kamu motornya 150 paling tinggi. Itu dari hitungannya nggak ketemu. Ya kan bisa coba katanya. Ya mau mati juga bisa coba, gue bilang. Iya. Tapi abis lu mati nggak bisa coba lagi. Iya. Ini Betul. bukan video game. Iya. Yang Jadi bisa saran- diulang lagi. Saran saya, jangan anggap enteng naik motor. Apakah naik sepeda pun ya harus pakai aturan jalan. Jangan, kalau memang kita mau motong jalan di sini, gotong sepedanya minta maaf saya menyeberang. Iya. Itu orang lihat kan, kasihan sama kita juga. Iya. Tapi tiba-tiba belok motong lampu merah saya Bahaya. sepeda. Itu nanti kalau mati kita yang tanggung jawab lagi, orang lain nyusahin. Iya. Jadi konsep saya sebenarnya sederhana. Konsep sekolahan lama namanya old school. Turutin aturan, pelajari baik-baik. Kuno katanya bagus, kuno itu bagus. Yang modern-modern itu cuman gayanya doang. Iya. Jadi tetap kita harus memegang istilahnya, walaupun dibilang old school, tetap kita harus Saya berpegang. bangga kalau dibilang old school. Kuno, ketinggalan zaman bagus, gue masih hidup sih. Yang nggak Jadi- ketinggalan zaman, jangan-jangan kita udah besok nggak hidup lagi dengan gaya Iya. itu. Betul. Yang paling parah lagi nggak hidup tapi membawa nyawa orang lain. Nah, itu bahaya. Ya, Om. Berarti buat Om Tony, kalau jadi motoris itu harus punya sifat yang apa ya? Mau belajar, Mau belajar, terus peduli, peduli. dan diulang-ulang sampai dikuasai dengan benar. Jadi benar-benar mengenal si motornya juga, terus udah gitu cara berkendara yang baik Iya. gitu ya Om. Dan itu bukan pencitraan, itu memang wajib. Kalau enggak jangan deh. Soalnya nyawa nggak bisa dipakai 2 kali. Betul, betul. Ini anggota badan nggak ada yang jual soalnya Nggak ada Om yang ya. jual. Iya. Udah nggak bisa balik lagi. Lagian kalau lo hidup cacat, mendingan nggak usah hidup. Iya, Cacat itu kelakuan sendiri, jangan. iya. Jangan akibat dari arogansi kita di jalan itu membahayakan diri sendiri dan orang lain ya Om. Jadi jangan pernah merasa hebat. Kalau merasa hebat berhenti, minta maaf. Karena saya punya konsep yang rada lucu, dibilang kalau malaikat bosen jagain lu yang kelakuannya macam-macam, dia pergi kencing lu mati. Ditinggal ya Om. Tinggal Malaikatnya sebentar malah aja, ngurusin. iya. Tadinya lu masih hidup gara-gara dia urusan malaikat, habis itu malaikat bilang, "Tai lah si tahun ini, gua kencing aja dulu." Gak ada yang jaga, lu lewat. Iya. Betul Om. Iya. Terima kasih banyak Om Tony buat ngobrol-ngobrolnya, udah berbagi pengalaman, cerita Om Tony selama motoran sampai sekarang ini. Om Tony masih mau motoran sampai kapan Om kira-kira Om? Saya nggak bisa bilang apa-apa kalau soal itu. Selama masih sanggup, Masih sama. gas terus. Tapi saya penuh perhitungan, kalau memang ragu, nggak usah. Ya, Mau setuju Om. berangkat, ragu, nggak usah gengsi lah. Iya. Malu, Jangan nggak usah. jangan bela-belain demi gengsi mau motoran tapi nanti malah nggak yakin, nggak bisa. Iya. Mendingan nggak usah ya Om. Siap. Berarti memang benar-benar harus diperhitungkan. Ya nggak usah malu kalau memang orang umur. Iya, ya siap Om. Kalau gitu terima kasih banyak Om Tony atas waktunya, atas kesempatannya buat tim Semok yang udah bisa datang ke sini. Nanti mungkin ada kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Om Tony di lain kesempatan. Kalau gitu ini Om, boleh kan kalau mau lihat-lihat motornya Om Tony? Kita lihat. Boleh. Pengen lihat ini nih.
Om Tony kalau motoran gimana nih gayanya? Saya sedang menuju garasi di mana Motor-motor nih. motor-motor Wah, keren-keren banget ya, Om. saya lagi diparkir. Pakai jaket dulu, Nih dua-duanya masih dipakai nih, Om. masih dipakai. Nih, kenalin nih, Om. Si merahnya nih gimana Yang nih merah ceritanya ini nih, Om? shovel head yang dikenal sebagai ikon dari tahun 62 sampai ke 81. Ini nih, Om. Wih, Ini keren. saya pakai dari tahun 81 terakhir. Dari tahun 81. Boleh minta tolong. Kalau yang ini Itu belinya tahun berapa, Om? tahun 2000. Ini yang saya pakai ke Surabaya tahun 83 dulu. Untuk perawatannya gimana, Om? Rutin ada mekanik yang ngurus atau Om bisa ngoprek sendiri atau Saya gimana? ngoprek sendiri, tapi kalau lagi udah mulai sulit pakai mekanik. Kita punya kemampuan terbatas sampai pasti kalah sama mekanik lah. Oh, kalau yang ringan-ringan aja, yang kecil-kecil masih Om Tony sendiri nih yang Iya. ngecek-ngecek. Kayak ngecek aki segala tuh ada bisa sendiri untuk menjaga supaya akinya jangan lemah.